Halo programmer, jumpa lagi dengan saya, Teddy Trisaputro, kali ini di dalam episode ke-9 Spring Universe. Pada episode sebelumnya, kita telah membangun sebuah aplikasi katalog buku berbasis web service RESTful. Namun, masih ada satu hal yang kurang, yaitu kita belum menambahkan persistent layer dan database layer ke dalam project kita tersebut. Dalam membangun sebuah software, terutama yang berskala enterprise, persistent layer dari software bisa dibilang adalah inti dari software tersebut. Sebagaimana dalam aplikasi katalog buku yang kita buat sebelumnya, tentu tidak akan ada artinya jika kemudian data buku yang diinput tidak dapat disimpan oleh sistem aplikasi tersebut. Konsep dari persistent layer dan database layer inilah yang akan kita bahas di dalam episode ke-9 Spring Universe kali ini. Namun selain itu, saya juga ingin Anda memahami mengenai konsep dari architectural pattern. Kita juga akan melakukan hands-on tentang bagaimana melakukan setup Spring Data JPA dan mengintegrasikannya dengan aplikasi. Namun, sebelum kita memulai, jangan lupa like terlebih dahulu video ini, dan bagi Anda yang belum subscribe, segera subscribe channel kami serta nyalakan lonceng agar Anda tidak tertinggal video terbaru dari Supporting TV. Sebelum kita membahas mengenai persistent layer lebih dalam, terlebih dahulu saya ingin mundur ke belakang beberapa langkah untuk mengulas tentang apa yang disebut sebagai software architectural pattern. Tapi bagi Anda yang sudah paham tentang ini, Anda bisa skip ke bagian berikutnya. Namun hal ini perlu saya bahas karena terkadang banyak programmer, terutama yang masih junior, bahkan beberapa yang sudah berpengalaman, kadang tidak mengerti tentang konsep ini. Padahal ini adalah konsep yang teramat penting kalau kita ingin membangun sebuah perangkat lunak. Dalam membangun sebuah perangkat lunak, terutama dalam skala medium ke atas, terutama untuk aplikasi bisnis, tentu Anda akan mengenal apa yang disebut sebagai software architectural pattern. Terkadang konsep ini kurang dimengerti atau mungkin hanya sekilas lalu dipahami oleh programmer. Karena mungkin menurut mereka, tanpa memperhatikan architectural pattern ini, aplikasi tetap dapat dideliver. Sebenarnya memang bisa jika Anda ingin mengerjakan sebuah software tanpa memperhatikan sebuah architectural pattern ini. Namun mungkin itu berlaku jika Anda mengerjakan sebuah tugas kuliah ataupun skripsi yang begitu jadi tidak bakal di-maintain keberlanjutan ke depannya. Namun ini berbeda karena kita ingin membangun sebuah software bisnis yang digunakan dalam skala enterprise, sehingga kita harus membayangkan software ini akan digunakan setidaknya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, bahkan lebih. Jika boleh diibaratkan, proses pemrograman itu adalah sebuah aktivitas layaknya membangun sebuah bangunan, misalnya sebuah rumah di mana programmer itu orang yang menyusun bit-bit batu bata biner menjadi sebuah bangunan yang kemudian disebut sebagai software. Nah, awalnya mungkin bangunan yang dibangun itu sederhana, namun lama-kelamaan menjadi semakin rumit. Sehingga kemudian muncul berbagai masalah seperti rumahnya mudah rusak, ataupun kemudian susah diperbaiki saat gentengnya bocor, dan lain sebagainya. Sehingga kemudian dari pengalaman membangun sekian puluh atau sekian ratus bangunan, si tukang bangunan tadi berpikir bagaimana agar masalah-masalah sebelumnya tersebut tidak terjadi lagi. Lalu mereka membuat rancangan-rancangan dan pola-pola arsitektur yang kemudian dapat digunakan ulang untuk menghindari masalah-masalah sebelumnya terjadi lagi. Nah, kita tidak perlu harus melakukan reinvent the wheel, ataupun kita harus mengalami terlebih dahulu kesalahan-kesalahan tersebut, baru menyadarinya. Karena itulah kita menggunakan architectural pattern yang dinilai sudah terbukti dapat digunakan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Jadi apa sih itu architectural pattern? Architectural pattern ini sebagaimana namanya adalah sebuah pattern, sebuah pola-pola solusi tentang arsitektur dari sebuah aplikasi yang dapat di-reusable atau dapat digunakan ulang untuk mengatasi masalah-masalah umum yang biasanya terjadi dalam pembuatan sebuah perangkat lunak. Masalah-masalah tersebut beberapa di antaranya semisal adalah masalah tentang maintenance aplikasi. Semisal jika ada perubahan fitur atau perbaikan, maka perubahan tersebut dapat ditangani dengan lebih cepat. Berikutnya adalah masalah performa dari suatu aplikasi.
Dengan menggunakan architectural pattern, kita dapat meningkatkan performa aplikasi lebih optimal dibandingkan kita tidak menggunakannya. Berikutnya adalah masalah high availability yang terkait dengan error tolerance, yaitu jika ada kegagalan di satu sisi, maka kegagalan tersebut tidak akan berdampak pada keseluruhan sistem. Jadi, beberapa sistem masih akan berjalan meskipun satu sistem itu gagal. Itu disebut dengan error tolerance. Yang berikutnya adalah masalah yang paling penting adalah meminimalkan resiko bisnis. Bayangkan jika dalam suatu aplikasi berskala besar, berskala enterprise, bayangkan jika aplikasi tersebut tiba-tiba mati dalam beberapa jam atau tidak dapat diakses dalam beberapa jam. Maka kita dapat bayangkan berapa potensial loss, kerugian transaksi yang hilang dalam beberapa jam itu. Dengan menggunakan architectural pattern, kita dapat meminimalkan resiko tersebut dan kita dapat mengurangi masalah-masalah yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Architectural pattern ini biasanya sudah diimplementasikan pada framework aplikasi, seperti halnya pada Spring Framework. Sehingga kalau kita menggunakan Spring Framework dengan baik dan benar, maka secara tidak langsung kita telah mengimplementasikan architectural pattern tersebut. Beberapa contoh dari architectural pattern diantaranya adalah yang pertama adalah layered architecture, di mana ini merupakan pattern yang paling umum yang digunakan. Biasanya pattern ini disebut sebagai multi-tier architecture. Arsitektur ini nanti akan kita bahas lebih dalam pada slide berikutnya. Berikutnya ada event-driven architecture, yang merupakan arsitektur asinkronus yang terdistribusi, yang umum digunakan dalam membangun sebuah sistem yang bersifat high scalable. Selanjutnya ada microkernel architecture, di mana arsitektur ini biasanya digunakan untuk software yang berbasis produk alias product based, di mana arsitektur ini membuat proses development dibuat sedemikian rupa sehingga produk tersebut dapat dilakukan penambahan atau penghapusan plugin-plugin sesuai keperluan. Salah satu contoh umum software yang menggunakan arsitektur microkernel ini adalah salah satunya adalah Eclipse IDE, di mana pada Eclipse IDE kita dapat menambahkan banyak plugin atau mengcustomize IDE itu sesuai dengan tujuan kita. Salah satunya adalah Spring Tool Suite IDE yang kita gunakan dalam episode-episode ini. Sebenarnya tidak lain dan tidak bukan adalah Eclipse IDE alias IDE berbasis Eclipse, namun dengan penambahan beberapa plugin. Setelah itu ada juga microservice architecture yang memungkinkan banyak aplikasi-aplikasi kecil digabung dan bekerja sama dalam sebuah sistem. Lalu setelah itu ada space-based architecture yang secara spesifik dirancang untuk menyelesaikan masalah-masalah skabilitas dan isu konkurensi pada operasi perangkat lunak. Sebenarnya masih banyak lagi ya architectural pattern yang ada di dalam dunia pemrograman. Namun beberapa contoh yang saya sebutkan sebelumnya saya anggap cukup mewakili. Nah, yang ingin kali ini saya bahas lebih dalam adalah tentang layered architecture atau multi-tier architecture karena ini terkait dengan ulasan kita tentang database layer dan persistent layers, di mana kedua layer tersebut merupakan layer-layer yang ada di dalam layered architecture tadi. Multi-tier architectural pattern ini sudah menjadi standar de facto dalam membangun sebuah perangkat lunak. Sebagaimana yang telah diulas dalam episode sebelumnya, secara tipikal Spring Framework menggunakan beberapa layer, yang diantaranya adalah presentation layer, business layer, persistent layer, dan database layer. Berikut adalah diagram dari gambaran dari multi-tier architecture. Kita mulai bahas di presentation layer ya. Presentation layer ini merupakan layer paling depan yang secara arsitektur berhadapan langsung dengan user. Layer ini bertugas menampilkan hasil suatu operasi pada user, atau juga dapat digunakan untuk menerima input atau perintah dari user. Semisal di dalam aplikasi katalog buku yang sedang kita kerjakan pada episode-episode sebelumnya, layer ini dapat berupa file JSP, timelive, ataupun objek-objek TTO yang dapat diparsing ke dalam representasi JSON-nya. Presentation layer ini di dalam ekosistem Spring biasanya menggunakan Spring MVC yang telah kita bahas di episode sebelumnya.
Berikutnya kita beranjak ke nomor 2, yaitu business layer. Di mana business layer ini adalah layer yang bertugas memproses bisnis proses dari suatu aplikasi. Misalnya pada aplikasi internet banking, di mana bisnis layer inilah yang nantinya bertugas melakukan eksekusi pemindahan sejumlah dana dari rekening sumber ke rekening penerima. Nah, hasilnya nanti adalah proses transfer, tadi berhasil atau tidak akan ditampilkan oleh persistence layer. Berikutnya ada persistent layer ya, yang ada di lapis ketiga ini, di mana tugas dari persistent layer ini menjembatani proses penyimpanan ataupun update hingga mengambil data dari database layer ini yang di bawahnya. Jadi jika dalam aplikasi kasus internet banking tadi, maka data saldo rekening penerima atau rekening pengirim, proses penyimpanannya akan ditangani oleh persistence layer. Namun data itu sendiri akan disimpan oleh database layer. Begitu pula saat kita inquiry atau melihat saldo rekening. Nanti layer persistent inilah yang akan mengambil datanya ke database layer. Jadi ini semacam jembatan antara business layer dengan database layer. Yang terakhir adalah database layer. Database layer ini sebenarnya secara fisik bisa dibilang terpisah ya dari aplikasi, meskipun nanti di dalam pembuatan aplikasi yang kita kembangkan nanti, terutama saat kita menggunakan JPA atau Hibernate, kita akan merepresentasikan tabel-tabel tersebut ke dalam sebuah kelas-kelas Java. Sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa database layer ini sebenarnya merupakan sebuah gudang atau tempat penyimpanan data-data yang diproses oleh aplikasi. Jadi dalam kasus aplikasi internet banking, ketika sebuah nasabah melakukan transfer sejumlah uang dari satu rekening ke rekening yang lain, maka data transaksi tersebut atau saldo penerimanya dan juga saldo pengirimnya akan disimpan di dalam layer database layer ini. Pada episode yang lalu, yaitu pada episode ke-6 hingga ke-8, kita telah mengimplementasikan layer 1 ini, persistence layer, business layer ini. Nah, dalam episode ini kita akan belajar mengimplementasikan layer yang ketiga ini, persistent layer, dan juga database layer. Saya akan mulai terlebih dahulu dengan membahas database layer, di mana pada layer ini disimpan data hasil dari pemrosesan yang dilakukan oleh layer-layer di atasnya. Jadi setidaknya dikenal ada dua jenis database yang umum digunakan. Yang pertama adalah database jenis RDBMS alias Relational Database Management System, dan yang berikutnya adalah database jenis NoSQL. Database RDBMS ini sebagaimana namanya bersifat relasional ya. Jadi berbasis tabel, di mana satu tabel dengan tabel yang lain dapat kita relasikan dengan skema yang bersifat fix. Jadi kita harus tentukan terlebih dahulu struktur datanya seperti apa untuk keperluan penyimpanan data. Database jenis RDBMS ini cocok digunakan untuk penyimpanan data yang membutuhkan konsistensi data dan data yang terstruktur, seperti aplikasi untuk healthcare, untuk finance, dan lain sebagainya. Contoh dari jenis database yang RDBMS ini adalah MySQL, Oracle Database, PostgreSQL, SQL Server, dan masih banyak lagi. Berbeda dengan NoSQL yang berbasis dokumen, yang biasanya ditujukan untuk data yang tidak terstruktur seperti data yang berbasis dokumen, data key value pair. NoSQL database ini biasanya digunakan untuk keperluan penyimpanan data dengan volume yang besar, seperti big data, di mana database bisa dideploy secara horizontal alias terdistribusi. Jadi jika satu instance database penuh, kita tinggal tambah instance baru. Berbeda dengan RDBMS yang secara default penyimpanan datanya bersifat vertikal. Jadi kita harus mengupgrade database tersebut ke kapasitas yang lebih tinggi jika database yang ada hampir penuh. Meskipun sebenarnya beberapa jenis RDBMS akhir-akhir ini juga memiliki fitur threading yang memungkinkan database dapat di-scaling secara terdistribusi alias horizontal juga. Contoh database dari jenis NoSQL ini misalnya adalah MongoDB, Cassandra, dan Redis. Dalam episode kali ini, saya akan menggunakan database jenis RDBMS dulu ya. Secara khusus, saya akan menggunakan database PostgreSQL.
Untuk mengunduh PostgreSQL, Anda dapat mengakses terlebih dahulu di alamatnya postgresql.org. Kemudian Anda pilih download. Setelah itu, sebagaimana yang Anda lihat, bahwa PostgreSQL mendukung banyak sistem operasi, mulai dari Linux, macOS, Windows, Solaris, BSD. Karena saya menggunakan Microsoft Windows pada episode ini, maka saya klik Windows. Kemudian Anda akan disuruh untuk mendownload melalui situs EDB Enterprise, enterprisedb.com. Di sini kemudian kita tinggal pilih jenis sistem operasi dan versi dari PostgreSQL yang ingin kita download. Saya akan mendownload memilih Windows 8664 karena sistem operasi saya adalah Windows 64 bit. Saya klik download. Setelah itu tunggu beberapa saat hingga proses downloadnya selesai. Sekarang saya sudah memiliki file PostgreSQL 13.2.2 ini. Sekarang kita tinggal install dengan klik 2 kali. Oke, pada setupnya kita tinggal pilih next. Kemudian di sini instalasi direktorinya kita tinggal pilih di mana PostgreSQL ini ingin diinstal, apakah di drive C, D, atau E, terserah Anda. Kemudian klik next. Berikutnya Anda bisa pilih komponen apa saja yang ingin Anda install. Terus kita klik next lagi, kemudian next. Setelah itu Anda tentukan passwordnya. Password dari super usernya dengan super user default adalah Postgres. Misal saya ingin memasukkan namanya admin, passwordnya, kemudian admin. Jadi password saya adalah admin dengan usernya adalah super usernya adalah Postgres. Setelah itu next, kemudian port defaultnya ada 5432. Next, kemudian lokal yang digunakan adalah default lokal, kita gunakan default aja. Next, kemudian next aja, dan tunggu beberapa saat hingga proses instalasinya selesai. Oke, kini selesai. Di sini ada pilihan apakah Anda ingin melaunch stack buildernya. Kita uncheck dulu untuk sementara ini karena kita tidak ingin menambahkan beberapa file aplikasi yang tidak kita gunakan. Jadi kita install saja PostgreSQL-nya aja. Oke, kemudian finish. Oke, kita telah berhasil menginstal PostgreSQL. Sekarang untuk memastikan apakah PostgreSQL yang telah kita install barusan bekerja dengan baik atau tidak, kita dapat cek terlebih dahulu pada servisnya. Pastikan terlebih dahulu jika Anda menggunakan Microsoft Windows. Kita dapat cek di service dan kita lihat di sini harusnya ada PostgreSQL dengan statusnya running. Kemudian berikutnya kita bisa akses pgadmin. Ini adalah aplikasi bawaan saat kita menginstal PostgreSQL, yaitu pgadmin 4. Kita dapat klik. Kemudian setelah itu tunggu beberapa saat hingga pgadmin-nya berhasil di-load. Oke. Jika ini kali pertama Anda membuka pgadmin, Anda akan diminta untuk men-set atau mengatur master password. Hal ini diperlukan untuk alasan keamanan, sehingga semua data Anda yang di database tidak dapat diakses oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Terutama jika database yang di dalam pgadmin ini adalah merupakan database dari mesin production. Jadi kita set terlebih dahulu master passwordnya. Bebas ya, jadi asalkan Anda konsisten aja dan Anda harus mengingat master passwordnya. Kemudian oke. Berikutnya perhatikan pada panel sebelah kiri, di mana di sini berisi panel server. Server di sini maksudnya adalah database server. Di sini saya ada beberapa list server, PostgreSQL 13, localhost, dan Redis server.
Jika Anda ingin terhubung dengan server baru, Anda tinggal klik kanan, kemudian create dan pilih server. Semisal saya ingin connect ke server saya yang tadi saya install, saya tinggal ketikkan localhost. Karena namanya sama, maka saya harus bedakan, semisal my localhost. Seperti ini. Kemudian koneksinya kita tinggal sesuaikan, semisal koneksinya adalah localhost. Kemudian database-nya Postgres, username-nya Postgres, dan password-nya adalah password dari Postgres yang telah kita set pada langkah sebelumnya. Di sini saya masukkan admin ya, karena sebelumnya saya juga masukkan admin sebagai password dari Postgres-nya. Anda dapat centang save password agar Anda tidak perlu menginput lagi password-nya tiap kali terhubung. Di sini dapat kita lihat bahwa pgadmin telah berhasil terhubung dengan database yang telah kita install sebelumnya. Sebagai best practice dan demi kepentingan security, kita harus membedakan antara user database yang memiliki akses super user dengan banyak privilege dengan user yang nanti digunakan oleh aplikasi yang akan kita bangun. Jadi kita harus membuat sebuah user baru. Caranya adalah kita klik create di login dan group rules ini, kemudian pilih login group rule, kemudian kita kasih nama usernya apa yang akan kita buat. Semisal Spring Universe seperti ini. Kemudian kita set passwordnya, katakanlah sama ya, passwordnya adalah Spring Universe. Oke. Kemudian kita set privilege-nya, dapat login, dia bukan super user, dapat create rules, kemudian dapat create database, inheritnya kita yes-kan. Oke, setelah itu membership, parameter security SQL, langsung saja kita save. Ya, berhasil. Kita telah membuat sebuah user baru, namanya adalah Spring Universe. Berikutnya, kita harus login ulang dengan server menggunakan user yang telah kita buat tadi. Jadi untuk lebih mudahnya, saya akan buat dulu sebuah server group baru. Kemudian saya kasih nama semisal Spring Universe Group. Seperti ini. Setelah itu pada server group baru saya akan buat server baru di sini. Servernya adalah saya kasih nama Spring Universe Local. Setelah itu connectionnya kita set localhost. Dan perbedaannya adalah username-nya bukan username Postgres lagi. Jadi saya akan set username-nya adalah Spring Universe. Dengan passwordnya adalah Spring Universe. Seperti ini. Kemudian save. Oke, telah berhasil terhubung. Iya. Setelah itu kita baru bisa membuat sebuah database baru menggunakan user baru yang telah kita buat, yaitu user Spring Universe tadi. Caranya adalah kita klik kanan pada database, kemudian create, lalu pilih database. Pada field database, kita dapat isi dengan nama database yang ingin kita buat. Karena kita ingin membuat sebuah katalog buku, maka di sini nama databasenya semisal saya beri nama katalog underscore lokal. Seperti ini. Kemudian pada definitionnya kita biarkan default semuanya. Oke, kemudian langsung save. Oke, di sini saya sudah membuat sebuah database baru bernama katalog underscore lokal. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai database layer dan menginstal database yang dibutuhkan, kini saatnya kita beranjak ke layer di atasnya, yaitu persistence layer. Terlebih dahulu kita harus mengetahui, apa sih itu persistence? Persistence adalah mekanisme apapun yang dilakukan objek Java agar ia tetap dapat bertahan alias tetap dapat hidup dan eksis di luar proses aplikasi yang menciptakannya. Jadi, persistent layer adalah layer di dalam aplikasi yang membuat aplikasi tersebut mampu mengingat state atau mampu mempertahankan objek yang dibuatnya tersebut. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, bahwa untuk mencapai hal tersebut, persistent layer tidak bisa sendirian. Ia harus dibantu oleh database layer sebagai tempat penyimpanan dari data yang dibuat oleh aplikasi tersebut.
Secara tradisional, untuk mencapai hal tersebut, programmer biasanya dapat menggunakan JDBC, alias Java Database Connection, untuk terhubung dengan database. Namun, mengubah data dalam bentuk tabel menjadi objek, begitu pula sebaliknya, dalam setiap transaksi database merupakan pekerjaan yang cukup menguras waktu. Sehingga programmer akan habis waktu developmentnya untuk menangani proses tersebut, alih-alih berfokus pada bisnis proses dari aplikasi. Kemudian muncullah sebuah teknologi yang disebut sebagai Object Relational Mapping alias ORM, yang tidak lain dan tidak bukan merupakan sebuah teknik yang menjembatani alias menerjemahkan gap antara dunia object oriented dengan relational mapping. ORM tersebut didasari akan kemiripan di antara kedua dunia tersebut. Di dalam dunia object oriented, ia memiliki kelas, sedangkan di dalam dunia database memiliki table. Keduanya sangat mirip dari sifatnya. Sedangkan properti di dalam kelas tadi analog atau alias mirip dengan kolom-kolom yang ada pada tabel yang terkait. Namun kemudian muncul masalah ketika framework ORM yang beredar tersebut terkadang memiliki API yang berlainan satu sama lain. Seperti Hibernate yang merupakan produk open source akan memiliki API yang berlainan dengan Toppling yang merupakan framework komersil dari Oracle. Pertama, karena learning curve dari programmer menjadi bertambah untuk mempelajari satu framework ke framework yang lain. Yang kedua, aplikasi menjadi terlock alias terkunci ke satu vendor ORM saja. Semisal, jika sebuah perusahaan menggunakan Toppling sebagai solusi ORM framework mereka, maka selamanya aplikasi tersebut akan menggunakan ORM framework tersebut karena akan sulit atau bisa dikatakan mustahil untuk berpindah ke framework yang lain. Nah, untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, kemudian semua framework ORM tadi distandarisasi antarmukanya dengan menggunakan JPA. Nah, apa sih itu JPA? JPA adalah singkatan dari Java Persistence API. Sebagaimana yang tadi saya jelaskan bahwa JPA adalah spesifikasi alias interface dan bukan sebuah teknologi. Dengan menggunakan JPA, antarmuka dari setiap vendor framework ORM tadi menjadi seragam. Beberapa contoh framework yang menggunakan implementasi JPA antara lain adalah Hibernate, Toppling, Eclipse Link, Ibatis, dan lain sebagainya. Nah, jika Anda sudah memahami apa itu JPA, maka kita akan lebih mudah memahami Spring Data JPA. Spring Data JPA adalah abstraksi dari Spring yang dapat digunakan oleh programmer untuk dapat mengakses persistent layer menggunakan spesifikasi JPA. Jadi jika JPA tadi yang saya bahas sebelumnya menyediakan abstraksi untuk aplikasi agar dapat berinteraksi dengan database vendor yang berbeda ataupun ORM framework yang berbeda, maka Spring menambahkan satu layer lagi di atas JPA tadi. Oke, sekarang kita kembali ke project katalog buku yang telah kita kerjakan dari episode ke-8 yang lalu. Di sini kita akan menambahkan dependensi untuk mengaktifkan Spring Data JPA. Caranya, pada project Spring Boot Catalog RESTful ini, kita klik kanan lalu masuk ke Spring, kemudian pilih Add Starter. Berikutnya saya akan tambahkan beberapa dependensi. Yang pertama adalah Spring Data JPA sebagai Spring Starter pertama. Kemudian karena kita menggunakan database Postgre, maka saya harus menambahkan driver PostgreSQL. Oke, kemudian setelah itu next. Lalu kemudian kita klik. Oke, setelah kita cek, kemudian finish. Tunggu beberapa saat hingga proses import dependensinya selesai. Oke, setelah proses import dependensinya selesai, kita masuk ke pom.xml. Kita dapat lihat di sini ada dua dependensi tambahan. Yang pertama adalah Spring Boot Starter Data JPA dan yang kedua adalah PostgreSQL karena kita menggunakan database PostgreSQL. Berikutnya kita perlu menambahkan beberapa konfigurasi
untuk menghubungkan aplikasi yang menggunakan Spring Data JPA tadi dengan database PostgreSQL. Jadi kita akan lakukan konfigurasi pada src, main resource, dan di application properties ini. Kita masuk ke application.properties, saya akan maximize terlebih dahulu. Kemudian kita akan set, pertama yang perlu kita set adalah data source-nya. Spring titik data source. Kemudian kita pilih Hikari dulu. Apa itu Hikari? Secara default, Spring Data akan menggunakan Hikari sebagai connection poolingnya. Lalu apa itu connection pool? Connection pool ini di dalam dunia software engineering adalah sebuah cage yang mampu memaintain koneksi database sehingga koneksi tersebut dapat direuse oleh request berikutnya. Hal ini berguna untuk meningkatkan performa aplikasi sehingga setiap aplikasi berinteraksi dengan database, maka aplikasi tersebut tidak perlu membuat koneksi baru dengan database, namun cukup menggunakan koneksi yang sudah tersedia. Jadi di sini kita set Hikari-nya. Pertama, beberapa properties yang perlu kita set di Hikari adalah connection timeout-nya. Kita ketik connection timeout, kita set 600 detik, 600, 1, 2, 3, karena satuannya adalah millisecond. Berikutnya kita perlu set adalah data source yaitu waktu timeout-nya, yaitu waktu idle timeout-nya. Idle timeout yaitu kita set sama 600 second. Berikutnya adalah maksimum lifetime-nya dari koneksinya. Kita set 1800 saja ya, 1800. Oke. Oh, ini salah, harusnya Spring Data Source maksimal lifetime seperti ini. .hikari .maksimal lifetime. Ya, kemudian berikutnya adalah maximum pool size. Kita set maksimum pool size-nya misalnya adalah 10. Oke. Setelah kita selesai mengatur connection pooling, berikutnya kita perlu mengatur data source dari database yang digunakan. Jadi kita ketikkan spring.datasource.url. Jadi kita masukkan dulu URL-nya berapa. Jadi kita ketikkan JDBC _2. Karena kita menggunakan database-nya PostgreSQL, maka kita masukkan URL-nya PostgreSQL _2 // kemudian diikuti dengan alamat hostnya. Kita menggunakan localhost, maka saya ketikkan localhost, kemudian / diikuti dengan nama database-nya. Database-nya adalah namanya adalah catalog _local seperti ini. Kemudian save. Berikutnya kita isi username-nya, yaitu Spring Universe, dan password dari username tersebut sama. Oke, seperti ini. Kemudian Spring kita tentukan dulu platform dari database-nya adalah kita gunakan PostgreSQL. Setelah kita set data source dari database-nya, kemudian berikutnya saya tinggal mengeset pengaturan JPA-nya. Pertama adalah kita
tuliskan spring.jpa, kemudian tentukan database-nya. Database-nya yang kita gunakan adalah PostgreSQL. Konfigurasi berikutnya adalah konfigurasi Hibernate DDL Auto. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu ya apa itu Hibernate DDL Auto. Jadi Hibernate DDL Auto ini adalah konfigurasi dari Hibernate yang memungkinkan seorang programmer untuk dapat melakukan inisialisasi skema terhadap database-nya. Jadi, Hibernate akan membuatkan skema database dari model yang dibuat oleh programmer berdasarkan beberapa value enumerasi yang ada beberapa enumerasi untuk value dari DDL Auto ini. Jika di set none, maka Hibernate tidak akan melakukan inisialisasi apapun terhadap database. Berikutnya adalah validate. Jika di set validate, maka Hibernate akan melakukan validasi skema terhadap model yang dibuat oleh sedangkan skema dari database tidak akan berubah. Jadi, pada mode ini, Hibernate hanya akan validasi apakah skema dari database sama dengan model yang dibuat oleh programmer atau tidak. Jika berbeda, maka aplikasi akan mengalami error. Berikutnya adalah mode update. Jika di set update, maka Hibernate akan melakukan update skema dari perbandingan dengan skema yang ada terhadap model yang dibuat. Jadi perbedaannya jika kita tadi menggunakan mode validate, jika nanti terdapat selisih antara skema database dengan model, maka aplikasi akan mengalami error. Namun jika kita menggunakan mode update ini, jika skema database mengalami perbedaan dengan model, maka skema database akan diupdate, sehingga tidak ada selisih perbedaan antara model yang dibuat oleh programmer dengan skema database. Lalu yang ketiga adalah mode create, di mana Hibernate akan membuat skema baru dan menghapus skema lama ketika aplikasi di start. Perbedaannya dengan mode validate, pada mode create ini skema existing beserta datanya akan dihapus oleh Hibernate dan akan langsung ditimpa dengan skema yang baru dari model yang dibuat oleh programmer. Biasanya mode ini dipakai untuk keperluan testing, sehingga setiap kali aplikasi di start, maka database akan berada dalam kondisi baru dan selalu bersih. Yang terakhir adalah mode create drop. Sebagaimana namanya, Hibernate akan selalu membuat skema baru ketika aplikasi di start berdasarkan model yang dibuat oleh programmer. Dan ketika session factory tertutup atau aplikasi akan mati, maka skema database akan di drop oleh Hibernate. Jadi pada mode ini, begitu aplikasi mati, skema database juga akan di drop oleh Hibernate. Sama dengan mode create, biasanya mode create drop ini digunakan untuk keperluan testing. Sekarang saya akan menggunakan mode validate terlebih dahulu ya. Nanti untuk mode yang lain akan kita coba pada bagian selanjutnya video ini. Setelah kita mengatur DDL Auto, berikutnya kita perlu men-set beberapa properties dari Hibernate. Maka saya ketikkan spring.jpa.properties, kemudian hibernate.dialect. Jadi dialek pada Hibernate di sini merujuk kepada jenis database yang digunakan, sehingga Hibernate nanti dapat mengenerate statement SQL sesuai dengan database yang kita pilih. Ada beberapa jenis dialek berdasarkan database yang digunakan. Sebagaimana yang Anda lihat dalam tabel yang saya tunjukkan ini, kita dapat memilih dialek berdasarkan database yang kita gunakan. Di sini ada Oracle, MSQL, DB2, Microsoft SQL Server. Karena kita menggunakan PostgreSQL, maka kita akan mengisikan dialeknya org.hibernate.dialect.postgresql dialect. Sekarang kita tinggal isikan dialek berdasarkan database yang kita gunakan, yaitu org.hibernate.dialect.postgresql dialect. Oke, properties berikutnya yang perlu kita set adalah jdbc.lob.non-contextual creation. Kita set true.
inputan ini hanya untuk menghindari munculnya warning message di log jika saat aplikasi dijalankan. Berikutnya yang terakhir kita perlu mengeset spring.jpa.showSQL dan kita set true. Ini sebagai cara kita untuk melihat apakah statement SQL yang di-generate oleh Hibernate sesuai atau tidak. Ini juga penting untuk keperluan debugging saat nanti proses development. Nanti akan saya tunjukkan. Oke, sekarang semua pengaturan di properties untuk JPA telah selesai. Sekarang kita coba tes jalankan aplikasi ini. Pilih Run As, kemudian Spring Boot App. Kemudian kita cek pada log aplikasi. Ya, sebagaimana yang Anda lihat pada log aplikasi di sini, Hibernate telah berhasil dijalankan dengan baik, di mana Hibernate yang kita gunakan pada aplikasi adalah menggunakan versi 5.4.28 final. Ini adalah Hibernate ORM core versionnya. Oke. Sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda tentang bagaimana caranya membuat sebuah kelas model menggunakan JPA dan juga Hibernate. Sebagaimana yang telah saya singgung sebelumnya, bahwa membuat kelas model akan menentukan skema database yang akan dibuat. Karena tadi kita telah menggunakan DDL Auto Mode Update. Jadi Hibernate nanti akan mengenerate table secara otomatis berdasarkan kelas model yang kita buat. Jadi terlebih dahulu saya matikan dulu di aplikasinya. Kemudian saya akan buat terlebih dahulu sebuah package baru di com.subroutine.catalog. Nama package-nya adalah domain, di mana package ini nantinya berisi model-model dari Hibernate. Kita finish. Kemudian pertama kita akan buat terlebih dahulu kelas dengan nama book. Di sini book entity. Oke. Kita perlu memberikan anotasi entity di sini. Berikutnya kita perlu beri anotasi table dan kita beri nama tabelnya. Semisal kita kasih nama tabelnya adalah book. Ya, seperti ini. Kemudian baru kita tentukan propertiesnya. Properti di sini akan menjadi kolom nantinya di dalam tabel yang akan di-generate oleh Hibernate. Jadi kita buat dulu di sini, semisal saya buatnya long ID seperti ini. Kemudian habis itu string title misalnya, kemudian string author dan private string description. Ya. Kemudian saya buat getter setternya. Setelah itu saya perlu beri anotasi juga tambahan di sini untuk menentukan bahwa property ID merupakan ID dari table book. Jadi saya perlu tambahkan anotasi ID untuk memberitahu Hibernate. Karena saya inginkan ID ini adalah auto generated, maka saya kasih anotasi generated value. Kemudian strateginya adalah saya buatkan identity. Nanti akan saya jelaskan masing-masing strategi ini. Tapi kita coba dulu sekarang untuk identity. Kemudian kita set ini kolom. Dan kita kasih nama kolomnya adalah title. Dan kita tentukan kolom ini tidak boleh null. Kita set null labelnya true. Maksud saya false karena nggak boleh null nilainya. Berikutnya adalah author. Dengan sama nggak boleh null. Sedangkan kalau description kita perbolehkan aja null. Kita hapus null labelnya dan namanya kita ganti description. Oke, seperti ini. Kemudian save dan kita jangan lupa saya akan tambahkan di sini serializable.
sebagai best practice. Oke, sekarang kita tinggal coba jalankan. Dan kita cek di log aplikasinya. Oke, di sini mengalami error karena skema validasinya ada missing table. Skema missing table. Oke. Karena di sini pada properties saya menggunakan validate. Jadi dia akan divalidasi. Karena di database tidak punya table book, sedangkan saya mendefine book, maka dia akan throw error. Namun jika kita ubah DDL auto-nya menjadi update, maka harusnya aplikasinya jalan dan table book akan dibuat. Kita coba jalankan ulang. Ya, kita cek aplikasi sekali lagi. Ya, sebagaimana yang Anda lihat pada log, kita dapat baca di sini Hibernate create table book ID pick serial not null, auto varchar not null. Ya, di sini table dibuat oleh Hibernate secara otomatis. Jika Anda lihat di PG admin dan kita refresh di PG adminnya, kita cek pada skema, kemudian public, kita cek tabelnya. Sebagaimana yang Anda lihat di sini table telah berhasil dibuat ya, namanya table book. Dan jika kita cek datanya, di sini ada ID, ada author, ada description, dan title. Jadi sama dengan model yang kita buat pada Java-nya. Seperti ini. Jika Anda melihat pada log ini tertulis Hibernate create table book, di sini log muncul karena kita tadi telah men-set konfigurasi show SQL sama dengan true yang ada di application properties ini. Jadi kita telah set ini, karena itulah log Hibernate tadi muncul. Jadi di sini kita dapat mengetahui kegunaan dari log tersebut, bahwa kita dapat mengecek apakah Hibernate telah berjalan sesuai dengan keinginan kita atau tidak. Nanti kita akan lihat banyak manfaat dengan mengenablekan log ini saat proses development. Oke, semisal lognya saya set false. Kemudian setelah itu saya coba delete dulu tabelnya. Dan saya coba drop dulu. Oke. Kemudian kita coba generate ulang. Kita jalankan ulang aplikasinya. Ini untuk membuktikan bahwa log tadi harusnya tidak muncul karena kita telah men-set properties so SQL-nya sama dengan false. Kita dapat set false jika dalam kondisi mesin production sehingga dapat lebih menghemat memori. Sebagaimana yang Anda lihat di sini lognya nggak muncul ya, log Hibernate-nya. Dan jika kita lihat lagi di PG admin, kita refresh, dia akan muncul tabelnya, tapi lognya tadi nggak muncul. Oke, seperti itu jadi cara kerjanya. Jika saya kembalikan ke true dan database-nya saya delete dulu, seperti ini, maka ketika saya start, dia akan muncul lognya. Ya, seperti ini. Oke, jadi ini lognya muncul create table book karena kita telah men-set DDL auto-nya sebagai update ya. Jadi jika kita jalankan ulang, karena ketika ngejalanin keduanya tabelnya sudah ada, maka dia nggak akan perlu create table lagi. Namun jika ternyata pada databook ini ada properti baru, semisal propertinya adalah katakanlah komen gitu ya, seperti ini, maka nanti Hibernate akan membuat alter table ya, seperti Anda lihat dia akan alter table
karena tadi kita dapat melihat kita telah menambahkan sebuah properties baru, sehingga Hibernate akan menyinkronkan dengan table yang ada di database. Jadi jika kita cek di table, di sini telah muncul satu kolom baru namanya comment. Namun kelemahannya, jika kita delete properti ini, maka Hibernate tidak akan dapat mendelete kolom tersebut. Jadi update ini hanya berlaku ketika ada properti baru. Jika propertinya dihapus, maka datanya tidak akan dihapus juga oleh Hibernate. Jadi solusinya, jika kita menghapus properti di dalam model, maka kita harus menghapus kolomnya secara manual. Jadi kita harus menghapus kolomnya secara manual. Misal kita harus drop kolomnya seperti ini. Jadi kita harus manual jika kita ingin menghapus. Tapi kalau kita create, dia akan otomatis. Oke, bagian dari video ini hanya bersifat opsional. Jadi Anda bisa mengikuti video ini ataupun tidak. Karena ini lebih ke preferensi pribadi saya. Dimana ketika mengakses database, terutama PostgreSQL, saya sendiri lebih nyaman menggunakan dbeaver dibandingkan menggunakan pgadmin. Meskipun sebenarnya Anda bebas menggunakan database klien pilihan Anda sendiri seperti DataGrip yang merupakan produk komersial dari JetBrains. Namun dalam keseluruhan video ini nanti saya akan menggunakan dbeaver karena merupakan produk GUI yang untuk database klien yang selain gratis, open source, dan juga tersedia untuk banyak sistem operasi. Untuk menginstal dbeaver, kita tinggal akses melalui dbeaver.io. Kemudian kita pilih download. Ada beberapa edition yang disediakan oleh dbeaver, mulai dari Community Edition dan Enterprise Edition. Di sini dbeaver juga mendukung beberapa sistem operasi dari Windows, macOS, dan Linux. Dan juga tersedia plugin dari dbeaver. Jadi dbeaver ini merupakan tool, database tool yang berbasis Eclipse IDE. Oke, karena saya menggunakan sistem operasi Windows, maka saya akan tinggal install menggunakan Windows 64-bit. Anda juga dapat menginstal melalui Microsoft Store atau menggunakan Chocolate. Bebas, saya akan menggunakan Windows 64-bit. Saya akan download terlebih dahulu. Tunggu beberapa saat hingga proses downloadnya selesai. Oke, di sini saya sudah memiliki file instalasi dbeaver Community Edition versi 21. Untuk menginstal seperti biasa, saya klik 2 kali. Kemudian pilih bahasanya, yaitu bahasa Inggris, kemudian next. Pada license agreement, kita langsung klik agree. Kemudian kita pilih apakah kita ingin menginstal untuk diri kita sendiri atau untuk semua user. Saya akan pilih untuk semua user. Maka kemudian saya pilih for anyone, kemudian klik next. Dan pilih yes. Kemudian pilih bahasanya lagi, oke. Kemudian next. Dan kita ini ulang lagi agree. Kemudian kita pilih komponen yang ingin kita install. Kemudian next. Dan arahkan destination foldernya di mana, tempat di mana dbeaver-nya ingin kita letakkan instalasinya. Saya meletakkan di C program files di dbeaver. Kemudian next. Kemudian klik install. Tunggu beberapa saat hingga proses instalasinya selesai. Oke, sekarang instalasinya sudah selesai. Kita klik finish. Sekarang saya sudah berada di aplikasi dbeaver-nya untuk membuat koneksi baru. Untuk terhubung dengan database PostgreSQL yang kita install sebelumnya, kita tinggal pilih di pojok kiri atas ini, New Connection.
Kemudian kita klik dan Anda pilih database yang ingin digunakan. Di sini ada banyak, mulai dari Postgres, SQLite, Apache Div, ada yang SQL hingga NoSQL. Ada Analytics. Di sini banyak time series. Oke, saya pilih PostgreSQL karena kita ingin terhubung dengan Postgre. Kita klik kemudian next, dan di sini kita tinggal download terlebih dahulu drivernya. Oke, setelah driver download, kita tinggal arahkan hostnya adalah localhost, dan nama database yang ingin kita terhubung adalah catalog_local. Oke, kemudian username-nya adalah Spring Universe, dan nama database-nya adalah sama. Oke, kemudian kita tinggal tes connection, apakah berhasil atau tidak. Connection details, oke, kemudian back, kita tes connection. Ya, berhasil terhubung. Oke, kemudian finish. Ya, di sini sudah terdapat. Sini. Oke, sekarang kita sudah berhasil terhubung dengan database PostgreSQL. Di katalog lokal kita dapat cek skemanya, public, kemudian ini table, dan kita klik 2 kali untuk melihat databooknya. Di sini data, oke. Ini ada ID, author, description, dan title. Sebelumnya kita telah membuat sebuah model domain bernama book, di mana domain book ini merupakan representasi object oriented model dari sebuah table bernama book di database layer. Jadi kelas book ini merupakan representasi dari database layer, meskipun secara fisik database aktualnya ada di luar aplikasi, yaitu di PostgreSQL yang telah kita install pada langkah sebelumnya. Sekarang pada bagian video ini saya akan membuat representasi kelas dari persistent layer-nya, atau bisa disebut sebagai data access dari domain book yang kita buat barusan, di mana data access layer ini nanti akan bertugas melakukan query ke database layer, khususnya di table book. Untuk implementasi dari data access layer alias persistent layer, kita akan menggunakan sebuah interface dari Spring Data yang disebut sebagai Spring Data Repository. Spring Data Repository ini merupakan interface yang secara signifikan nanti akan berguna untuk mengurangi jumlah boilerplate code saat programmer nanti harus berurusan dengan database. Oke, sekarang kita langsung saja buat. Sekarang kita buat terlebih dahulu sebuah package baru. Saya beri nama com.jobroutine.catalog.repository. Seperti ini, kemudian finish. Setelah itu pada package ini saya akan buat sebuah kelas, maksud saya sebuah interface. Interface tersebut bernama book repository. Sesuai dengan best practice penamaan, book ini adalah nama tabelnya, adalah book atau nama domainnya, dan diikuti dengan nama repository, diikuti dengan kata repository. Kemudian finish. Oke, setelah interface terbuat, kita perlu mengextend interface book repository ini dengan JPA repository. Extends JPA repository. Oke, kemudian T ini kita isi dengan entity-nya, yaitu entity atau domainnya adalah book. Kemudian ID-nya adalah ID dari book itu yang primary key-nya. Dalam bentuk apa? Bentuknya adalah long. Kita dapat cek di sini book itu ID-nya memiliki tipe data long. Jadi kita isi long, nanti kalau ada string ya kita isi string. Jadi kita sesuaikan. Ya, seperti ini.
Kemudian kita tambahkan anotasi di atas interface-nya, yaitu repository. Ini akan memberitahu Spring Container bahwa interface ini merupakan masuk ke dalam repository layer alias persistent layer. Oke, setelah itu kita save. Ya, simple seperti itu. Di dalam JPA repository ini sudah terdapat beberapa metode bawaan. Jika kita lihat, dia ada find all, ada find all by ID, ada save and flush, delete all in batch, get one. Jadi ini sudah ada beberapa metode bawaan yang dapat kita gunakan, dan kita juga dapat mengimplementasikan metode kita sendiri. Cara pembuatan metodenya pun untuk mengakses database layer sangat sederhana, di mana untuk banyak query sederhana kita tidak perlu menuliskan script SQL, namun cukup membuat sebuah metode dengan nama yang mengikuti konvensi penamaan dari Spring Data. Misalnya saya akan beri satu contoh. Semisal saya ingin membuat sebuah query, yaitu select bintang from book where title like seperti ini, kemudian diikuti dengan nama dari query yang ingin dicari, misal seperti ini ya. Di dalam Spring Data kita cukup membuat sebuah metode dengan returnnya berupa list, bisa berupa set. Kemudian kita tinggal isikan entity yang ingin dikembalikan apa, karena kita ingin mengembalikan book. Kemudian kita buat sebuah nama metodenya, find all by title, seperti ini. Jika kita ingin menambahkan query like, kita tinggal tambahkan setelah title yaitu like, seperti ini. Namun jika kita ingin memberikan query sama dengan seperti ini, kita hapus saja like-nya, jadi seperti ini saja. Karena saya ingin memberi query like seperti ini, maka saya akan tambahkan find by title like. Ini bisa find all. Biasanya saya kasih tambahkan find all ini karena ini list, dan ini bisa opsional. Anda bisa taruh find all atau find aja, sama aja. Seperti ini ya. Jadi cukup seperti ini. Anda dapat mempelajari lebih lengkap mengenai penamaan metodenya dengan membaca reference manual dari Spring Data di tautan ini. Nanti juga tautan ini akan saya sertakan di bagian deskripsi video ini agar Anda dapat mengaksesnya. Di sini ada banyak keyword yang dapat digunakan, beserta contohnya dan beserta JPKL snippetnya. Mulai dari distinct, mulai dari and, or, between, equals, less than equal, dan banyak lagi. Tapi untuk keperluan bagian video ini, sementara kita cukup satu ini, kita akan coba tes nanti dan kita coba integrasikan dengan kelas service kita. Sekarang saya akan coba jalankan ulang terlebih dahulu untuk melihat apakah ada error setelah saya implementasikan data access layer ini. Kita coba. Ya, tidak ada error sejauh ini ya. Jadi data access layer-nya kita implementasikan dengan aman. Biasanya jika saya salah membuat nama metodenya, nanti akan terjadi error saat aplikasi di start. Semisal ini saya melakukan typo ya, misalnya find all by titles, misal kayak gini. Saya ketambahan s di sini semisal. Kita akan lihat nanti aplikasi akan error. Nah, seperti ini. Karena dia nggak dapat mencari titles. Yang ditemukan hanyalah title di sini. Jadi kita harus benar dalam memberikan nama metodenya. Jika nama metodenya salah, maka saat di start aplikasinya akan mengalami error. Jadi seperti itu ya. Setelah sebelumnya kita telah mempersiapkan data access layer di book repository ini, sekarang saya akan melakukan refactor di implementasi dari book service, yaitu book service IMPL,
di mana saya akan melakukan beberapa perubahan agar data yang disimpan diarahkan ke persistent layer, sehingga data buku dapat disimpan ke database. Pertama, kita akan delete terlebih dahulu book model ini, karena kita nggak butuhkan lagi ya. Kita sekarang pakai book di domain, di package domain. Saya matikan dulu aplikasinya. Kemudian setelah itu saya hapus mapnya, dan konstruktor ini juga saya komen dulu. Kemudian saya implementasikan dependensinya di sini, private book repository, book repository seperti ini. Kemudian saya kasih auto wired seperti ini ya. Kita hapus terlebih dahulu modelnya ya. Setelah itu saya akan arahkan kelas book ini agar merujuk ke package baru, yaitu package-nya package di domain. Saya akan klik di sebelah kiri errornya ini, kemudian saya import book yang berada di domain. Oke, saya save. Kemudian saya akan perbaiki beberapa error. Pertama, saya akan perbaiki dulu find book all ini, di mana find book all ini dia akan mencari semua buku yang ada di database. Jadi kita hapus terlebih dahulu listnya. Untuk mencari semua buku yang ada di database, query-nya kita akan query-in dulu book repository find all seperti ini. Kemudian list book, kemudian book response seperti ini ya. Dan set ID-nya ini kita ubah, karena tadi awalnya string, sekarang kita ubah jadi long, maka DTO-nya pun kita perlu ubah ya. Jadi book list response DTO ini akan kita sesuaikan, yang awalnya string kita jadikan long seperti ini. Sekarang kita kembali lagi, kemudian kita ubah juga getter setternya di source generate getter setters. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita beralih ke metode yang satu lagi, yaitu create new book, di mana metode ini berfungsi membuat sebuah data buku baru. Jadi kita hapus terlebih dahulu set ID-nya ini. Setelah itu kita coba ganti books.put ini dengan metode yang ada di book repository. Nama metodenya adalah book repository.save, di mana ini nanti akan menyimpan data book ke dalam database. Berikutnya saya akan memperbaiki metode find book detail ini. Karena ini argumennya adalah string untuk book ID-nya, sedangkan kita memerlukan long, maka saya harus terlebih dahulu mengubah kontrak yang ada di book service ini, yang dari awalnya string menjadi long. Jadi akan saya ubah semua, dari string semuanya akan saya ubah menjadi long, baik itu untuk update book maupun delete book. Oke, seperti ini. Kemudian saya kembali ke kelas konkretnya dan kita akan perbaiki di metode find book detail ini. Saya akan ubah menjadi long. Kemudian untuk mendapatkan bukunya, saya harus menggunakan book repository find book find by ID, book ID. Oke, di sini merah karena book. Di sini ada error ya. Kenapa? Karena find book ID ini itu harusnya dia ngeluarin data opsional. Hal ini adalah best practice untuk mencegah datanya null pointer. Jadi agar nggak null pointer, maka saya harus kasih throw jika datanya nggak ada. Jadi untuk itu saya harus buat dulu sebuah package untuk menangani exception tadi. Saya akan buat sebuah package com.subroutine.catalog.exception.
Oke. Kemudian pada package exception ini saya akan buat sebuah kelas. Semisal kelasnya adalah resource not found exception. Seperti ini. Jadi nanti ketika data bukunya nggak ada, kita harus memberikan return resource not found exception. Kita akan nge-throw error resource not found exception. Untuk itu saya harus tambahkan lagi sebuah dependency Spring. Di add starter ini saya akan tambahkan validation. Saya akan cek ini validation, kemudian next. Dan saya akan cek pom.xml-nya, langsung kemudian finish. Tunggu beberapa saat hingga proses update dan proses import dependensinya selesai ya. Oke. Jika Anda cek di pom.xml, di sini sudah ada Spring Boot Starter Validation. Nanti pembahasan lebih lanjut tentang Spring Starter Validation akan dibahas pada episode yang lain ya. Jadi kita akan gunakan di sini sedikit saja. Di sini Anda hanya cukup perlu tahu saja, nanti akan kita bahas lebih lanjut tentang ini lebih dalam lagi. Oke, di sini saya akan extend dulu dengan constraint declaration exception. Oke, seperti ini. Kemudian saya akan override buat untuk konstruktornya. Seperti ini aja. Kemudian di atasnya saya tambahkan sebuah anotasi response status value http status not found. Seperti ini. Oke, kemudian saya generate serial version ID-nya. Setelah itu baru saya kembali ke book service IMPL dan saya akan perbaiki book repository find book ID ini dengan satu tambahan lagi or else throw. Oke, saya throw jika datanya nggak ada dengan mengeluarkan data resource not found. Seperti ini, dan saya kasih message book not found, misal gitu. Titik opa. Oke. Ini adalah untuk mengambil data berdasarkan buku ID tertentu ya. Berikutnya saya akan memperbaiki metode update book, di mana metode ini adalah berfungsi untuk mengupdate data buku berdasarkan book ID tertentu. Karena kita dalam servisnya di kontrak book service kita telah perbaiki book ID-nya ini menjadi long, maka kita harus perbaiki juga di argumennya seperti ini, dan juga delete book ini juga saya perbaiki dulu menjadi long. Oke, setelah itu saya akan kopikan metode bagian program yang mendapatkan ID-nya ini, find by ID. Saya akan kopikan dan saya akan ganti ke sini, ke line 85. Saya paste. Oke. Setelah itu pada books.put di line 90 ini saya akan hapus dan saya gantikan metode dari book repository .save. Seperti ini. Oke, kemudian pada delete book kita tinggal hapus dan buat book repository delete by ID. ID-nya adalah book ID. Ya, seperti ini. Oke, sekarang di book service IMPL kita telah hapus semuanya ya datanya. Sekarang tinggal kita sesuaikan. Di book service ini masih ada error yang merah ini, saya akan expand dan saya delete katalog model book ini karena ini sudah nggak dipakai. Kemudian pada book resource masih ada error, yang ini ya harusnya adalah long, kita ganti jadi long, dan ini juga kita ganti jadi long.
Oke. Untuk update juga kita ganti jadi long. Kita ganti jadi long semuanya. Ya, seperti ini. Oke. Oke, sekarang tinggal kita jalankan saja aplikasinya. Ya, seperti ini. Kemudian kita coba menggunakan Postman. Kita tinggal cek aja di bodinya ini. Kita sekarang coba hit title, the complete guide to fasting, author Jimmy Moore, dan description the best book I ever read. Itu aja, kita coba hit. Ya, berhasil. Created. Sekarang kita cek di aplikasinya. Anda dapat lihat pada lognya di sini ada insert into book dengan masuk author, description, dan title. Jadi harusnya proses insert datanya berhasil ya. Untuk memastikannya kita tinggal cek database-nya. Saya akan refresh terlebih dahulu. Ya, berhasil. Di sini ada datanya. Oke, description-nya dan title-nya. Berikutnya saya akan tambahkan lagi satu data lagi. Misalnya datanya adalah Sherlock Holmes, title-nya. Saya akan copy paste-kan dulu. Kemudian autornya adalah Sir Arthur Conan Doyle. Kemudian description-nya kita sesuaikan. Jadi description-nya ini jangan panjang-panjang ya. Karena jika kita cek di kolom database-nya pada table, jika kita cek pada properties, di sini kita hanya menggunakan varchar yang panjang datanya 255. Jika kita ingin lebih panjang dari 255, nanti kita set datanya teks. Tapi untuk sementara ini, di episode ini kita hanya gunakan saja varchar 255, lebar datanya 255. Karena tujuan kita sekarang hanya untuk mengetes integrasi Spring Data JPA dengan aplikasi Spring Boot menggunakan database PostgreSQL. Oke, setelah oke kita tinggal hit menggunakan Postman. Kita coba hit. Ya. Sekarang kita cek database-nya. Anda dapat lihat di sini insert into book. Dan kita cek kembali pada database. Awalnya datanya 1. Jika kita refresh, datanya sekarang 2. Dan jika kita lihat datanya menggunakan get book, kita ambil datanya. Anda dapat cek di sini kita punya 2 data akhirnya. Data 1 dan data 2. Jika kita lihat di aplikasi di sini Hibernate telah melakukan query data, select book, ID, author, dan description from table book. Oke, sekarang kita akan coba untuk melakukan update data. Kita lihat di Postman, di sini ada API untuk melakukan update data. Semisal kita ingin mengupdate data ID 2, yaitu ID 2 ini. Kita akan coba update. Nama title-nya saja, kita update. Menjadi seperti ini title-nya. Kita akan coba hit. Oke, berhasil. Kita akan cek lagi di aplikasinya. Anda dapat lihat di sini kita melakukan select dulu terlebih dahulu. Kemudian habis itu baru aplikasi melakukan update. Sebagaimana yang Anda lihat di book service IMPL-nya, pada aplikasi metodenya di update book, di sini kita melakukan select dulu. Kemudian habis itu baru save. Jadi otomatis Hibernate akan tahu bahwa ini adalah data yang perlu diupdate, bukan save. Kalau yang awal kan kita insert. Nah, ketika datanya udah ada, dia akan otomatis Hibernate melakukan update. Jadi dia akan melakukan 2 query. Pertama adalah select datanya. Setelah itu baru kemudian dia akan melakukan update. Sekarang kita cek di database apakah datanya berubah. Kita refresh. Oke, title-nya berubah ya. Dan juga harusnya kalau kita ambil get datanya di sini, dia harusnya juga berubah. Oke, title-nya berubah.
Sekarang yang terakhir saya akan melakukan delete data, di mana data 2 ini akan saya delete. Kita akan gunakan API delete http localhost 8080/book/ diikuti dengan book ID-nya. Karena kita ingin menghapus data 2, maka kita taruh data 2 di sini. Kemudian kita hit send. Ya, sekarang kita cek di aplikasinya. Di sini delete. Di sini Hibernate telah melakukan delete from book where ID. Jadi ID-nya sudah di-define, jadi harusnya database-nya ini datanya 2. Jika kita refresh harusnya tinggal 1. Ya, seperti ini. Jika kita hit di API get, dia harusnya hilang. Oke. Sekarang sebagai tambahan, saya akan melakukan perubahan pada API FindBookAll ini pada book resource, yaitu FindBookAll, di mana sebelumnya kita telah membuat book repository dengan metode FindAll by title like. Jadi kita akan membuat sebuah filter di book resource ini. Caranya adalah kita akan tambahkan satu argumen di FindBookAll, yaitu argumennya adalah title. Jadi saya ingin melakukan filtering datanya. Misal saya ingin memfilter sebuah nama title, nanti jika datanya ada 100, harusnya akan terfilter dengan data buku tertentu yang datanya sesuai dengan query title yang saya masukkan. Jadi saya akan tambahkan argumen di FindBookAll ini, dan saya akan kasih sebuah anotasi, yaitu request param, karena title ini akan saya jadikan sebagai parameter request di get mapping seperti ini. Kemudian saya akan tambahkan namanya title seperti ini, dan kita tentukan, kita kasih value. Kemudian habis itu kita tulis requirednya enggak, kita mau requirednya false. Setelah itu kita ubah di book service-nya. Yang sebelumnya FindBookAll ini tidak memerlukan argumen, saya ganti sehingga memerlukan argumen title di sini. Oke, setelah itu saya ubah juga implementasinya dari FindBookAll yang tidak perlu implementasi argumen title. Sekarang saya ganti seperti ini. Oke. Sekarang saya akan mengubah metode FindBookAll ini, terutama pada bagian ebook repository FindAll, di mana data yang di-query nanti tidak lagi data semuanya, namun menurut argumen title yang dimasukkan pada metode FindBookAll ini. Jadi jika kondisinya titlenya terisi, maka dia harus mencari berdasarkan data titlenya. Namun jika titlenya kosong, dia baru bisa mencari semua datanya FindBookAll. Untuk keperluan tersebut, saya akan menambahkan satu baris untuk memberikan logika kondisional percabangan if. Jadi saya akan update titlenya berdasarkan suatu kondisi. Di sini saya memerlukan string utils. Kemudian saya harus cek is blank datanya. Saya harus cek is empty. Jika titlenya ini is empty, maka saya harus memberikan data, yaitu tanda persen doang, seperti ini. Persen maksud saya seperti ini. Namun jika datanya tidak kosong, maka saya harus menambahkan di kiri kanannya untuk logical like seperti ini ya. Oke, karena di sini adalah deprecated, maka kita harus cari solusinya ya. Untuk mengganti deprecated ini, kita baca dulu. Oke, di sini kita harus menggunakan object utils. Kita akan coba. Object utils seperti ini, dan is empty.
Ya, seperti ini. Oke. Sekarang kemudian kita ubah dari fan all ini, kita arahkan ke fan all by title. Like dengan masukkan titlenya seperti ini. Oke. Sekarang kita start aplikasinya. Kemudian kita coba lagi di Postman. Saya akan tambahkan data satu lagi di sini. Datanya sama, saya akan hit lagi. Oke, seperti ini. Kemudian jika saya get, datanya 2 ya. Ya, ini mengalami error. Kita cek kenapa errornya. Oke, di sini mengalami error karena mungkin masih ada yang merah. Ya, ini masih ada yang merah. Jadi kita perbaiki dulu. Ini harusnya kita masukkan title. Oke, di book resource ini kita tambahkan agar dia memanggil title. Tadi sebelumnya nggak ada, makanya dia mengalami error. Sekarang kita start lagi aplikasinya. Oke, sekarang kita coba hit tanpa argumen. Oke, sekarang ada 2 data ya, pertama ID 1 dan ID 3. Karena ID 2 tadi kita udah hapus, dia akan increment dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Setelah itu kita akan coba masukkan parameter dengan cara kita ke query params dan kita inputkan title di sini. Jadi titlenya kita masukkan, semisal kita ingin mencari Sherlock Holmes, kita cari share ini aja, kemudian send. Ya, dia hanya akan ke filter data 3 doang. Jika kita hapus dan kemudian hit lagi, dia akan keluar 2 data. Namun jika kita masukkan katakanlah get doang deh, get g doang, gu gini aja, kemudian send, dia akan ke filter 1 data doang. Jadi seperti itu ya cara kerja filter dengan menggunakan Spring Data JPA. Jika kita ingin mencontek di log aplikasinya, kita dapat lihat di sini query like-nya select book, dia akan Hibernate-nya akan melakukan query select book from book where book title like escape. Nah, seperti ini ya. Jadi ini adalah query dari translatean dari Spring dari book repository yang telah kita buat di sini. Jadi ketika dia memanggil ini fan all by title like, otomatis Hibernate akan mentranslate-nya menjadi SQL dan akan langsung terhubung dengan Postgre-nya. Oke, untuk saat ini pembahasan mengenai Spring Data JPA dan integrasinya ke Spring Boot kita cukupkan sampai di sini dulu. Pada episode ke-10 nanti, insya Allah akan kita lanjutkan dengan membahas mengenai bagaimana menggunakan Spring Data JPA untuk menangani database relationship. Anda juga dapat mengunjungi situs kami di subroutine.com untuk mendapatkan informasi terbaru dan tutorial mengenai dunia pemrograman dan komputer. Dan bagi Anda yang gemar dengan elektronika embedded seperti microcontroller dan IoT, Anda juga dapat mengunjungi situs kami di embeddednesia.com untuk melihat insight terbaru seputar dunia pemrograman dan embedded. Karena itu, terus dukung Subroutine TV dengan like video ini, dan bagi Anda yang belum subscribe, segera subscribe channel kami serta nyalakan lonceng agar Anda tidak tertinggal video terbaru dari Subroutine TV. Saya, Teddy Trisaputra, pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.